Kapten sekaligus gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menanggapi masuknya sejumlah pemain baru ke klub-klub pesaing pada putaran kedua Superliga. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Persija Jakarta yang resmi mendatangkan pemain timnas Indonesia, Sen Patinama. Pernyataan tersebut disampaikan Mark Klok dalam konferensi pers jelang laga Persib menghadapi PSBS Biak. Klok menilai kehadiran pemain-pemain berkualitas termasuk dari timnas Indonesia maupun luar negeri menjadi sinyal positif bagi perkembangan kompetisi domestik. Menurutnya, Superliga kini semakin dilirik dan memberikan dampak baik bagi kualitas permainan. Saya pikir selalu baik ketika banyak yang ikut ke Superliga, dan sekarang kita lihat trennya, ada banyak pemain datang ke sini. Kita kini bisa lebih naik dan juga untuk mereka kembali ke daerah mereka juga, ke negara mereka sendiri. Ia menambahkan fenomena tersebut bukan hanya menguntungkan klub, tetapi juga pemain secara individu dan ekosistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Saya pikir untuk liga dan pemain itu sendiri, ini jadi langkah maju untuk meningkatkan levelnya, untuk meningkatkan level liga. Menanggapi kepindahan Sen Patinama ke Persija, Mark Klok tetap menyampaikan respek meski dengan nada bercanda khas rivalitas. Semoga dia punya rezeki di Indonesia, di klub barunya, tapi jangan terlalu banyak rezeki. Karena Persib harus juara, tetapi dia itu teman baik saya. Semoga sukses di klub barunya, tuntasnya. Debut mantan bek Persib Bandung, Rezali Hehanussa bersama Persik Kediri berakhir lebih cepat dari seharusnya. Ia menerima kartu merah dari wasit dalam laga melawan Malut United di Stadion Gelora Kiaraha pada Sabtu 24 Januari. Wasit Aprisman Aranda menilai Rezali melakukan pelanggaran keras kepada penyerang tim tuan rumah David Da Silva. Ia terlihat menghentikan laju David yang hendak menerima bola menuju wilayah pertahanan Persik dekat garis tengah lapangan. Awalnya Aprisman hanya memberikan Rezaldi hukuman berupa kartu kuning dari pelanggaran tersebut. Namun keputusannya berubah setelah melihat tinjauan video VAR yang menunjukkan Rezaldi sebagai pemain terakhir di garis pertahanan Persik Kediri. Keputusan ini sontak memancing reaksi keras dari seluruh penggawa Persik Kediri yang menghampiri wasit. Hanya saja, tim pelatih Persik segera memerintahkan para pemain untuk kembali bertanding. Bermain dengan 10 pemain, Persik Kediri pun harus menerima kekalahan telak dari Malut United. Persik Kediri dihajar 4-0 dari Malut United dan saat ini berada di posisi ke-13 klasemen sementara, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan masa depan bek asing asal Italia, Federico Barba, tetap bersama Persib Bandung. Kepastian ini sekaligus meredam spekulasi yang sempat berkembang terkait kemungkinan Barba kembali ke negaranya usai menerima tawaran dari klub Italia. Pernyataan tersebut disampaikan Boyan Hodak dalam konferensi pers jelang laga menghadapi PSBS Biak. Boyan menegaskan bahwa secara kontraktual, Barba masih terikat cukup lama dengan Persib. Ia mengakui sempat ada kendala non-teknis yang dihadapi sang pemain, namun kini telah diselesaikan secara baik-baik. Lihat, Barba masih memiliki kontrak 2 tahun. Jadi, Barba memang punya kendala dengan keluarga, tapi pada akhirnya klub dan dia bersama keluarganya sudah duduk bersama dan mencapai kesepakatan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara klub, pemain, dan keluarga menjadi kunci agar situasi bisa kembali kondusif. Setelah persoalan tersebut terselesaikan, Boyan memastikan Barba kini sepenuhnya fokus memperkuat Persib hingga akhir musim. Hal
Hal ini dinilai menjadi kabar positif, terutama bagi stabilitas lini pertahanan tim. Kini dia sekarang fokus 100% hingga akhir musim, yang mana ini akan menjadi kabar bagus bagi kami. Dia sudah beradaptasi dengan baik dengan klub ini. Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan kondisi terkini membuat semua pihak merasa lega dan puas dengan keputusan yang diambil bersama. Sekarang pada akhirnya semuanya senang dari kedua belah pihak tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya angkat bicara terkait kedatangan pemain anyar, yakni Layvin Kurzawa, mantan pemain PSG Perancis. Meski tidak menyebutkan nama secara gamblang, Boyan memberikan sejumlah isyarat mengenai kebutuhan tim dan profil pemain yang tengah dipantau. Pernyataan tersebut disampaikan Boyan Hodak dalam konferensi pers di Stadion GBLA jelang laga menghadapi PSBS Biak. Saat ditanya mengenai kabar pemain baru yang disebut sudah berada di Bandung, yakni Layvin Kurzawa, Boyan memilih bersikap tenang dan menyerahkan pengumuman resmi kepada manajemen klub. Mungkin ada satu pemain, tapi jika kamu ingin tahu, maka silahkan ikuti sosial media Persib, dan Anda akan mengetahui itu dalam waktu dekat. Boyan kemudian menjelaskan bahwa Persib memang membutuhkan tambahan pemain di beberapa posisi, terutama setelah kehilangan sejumlah pemain berstatus pinjaman, yakni Rezaldi Hehanussa dan Alhamra Hehanussa. Menurutnya, kebutuhan itu bukan sekedar satu peran, melainkan fleksibilitas di lini belakang. Karena kami harus memainkan banyak pertandingan dan mungkin akan ada pemain yang cedera. Jadi perlu seseorang yang bisa bermain di posisi bek kiri atau stopper kiri. Untuk posisi bek kiri memang ada Putros, tetapi dia bukan pemain kidal. Lalu ada Dewangga yang bermain bagus di beberapa laga terakhir. Namun di setiap posisi saya perlu 2 hingga 3 pemain. Di tengah antusiasme bobotoh yang berharap banyak rekrutan baru, Boyan Hodak meluruskan pandangannya soal kebijakan transfer Persib. Ia menilai menambah terlalu banyak pemain justru beresiko mengganggu keseimbangan tim. 2 musim lalu, kami hanya membawa Kevin Mendoza dan Stefano Beltram. Pada musim lalu, kami hanya melakukan satu perubahan, yakni Gervane Castanir. Jadi saya tidak mengerti apalagi kami sekarang ada di urutan pertama, kenapa harus merekrut 5 atau 6 pemain. Karena malah bisa menimbulkan masalah di ruang ganti. Ketika kembali ditanya secara spesifik mengenai Layvin Kurzawa, Boyan menanggapinya dengan nada santai. Mungkin dia suka cuaca di sini dan karena itu dia datang ke sini. Namun saat didesak apakah dirinya memang tertarik pada ex pemain PSG tersebut, Boyan tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi lanjutan. Kita akan lihat, mungkin kami perlu seseorang untuk posisi itu. Kami akan berbicara padanya, jadi bagus dia ada di sini. Jadi hanya ikuti saja sosial media Persib tuntasnya.